Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putri Nadia Astutari, nomor absen 36 dari kelas 10 MIPA 1. Pada video kali ini kita masih membahas mengenai materi trigonometri. Berikut merupakan peta konsep dari materi yang akan saya sajikan mengenai perbandingan trigonometri pada kuadran 1 dan perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Yang pertama, perbandingan trigonometri pada kuadran 1. Tabel trigonometri hanya memuat sudut-sudut di kuadran 1 dan selebihnya tidak. Untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri dengan sudut lebih dari 90 derajat dapat dilakukan dengan menempatkan sudut tersebut ke kuadran. Sudut dalam kuadran 1 terletak antara 0 derajat dan 90 derajat, di mana nilai X lebih besar dari 0 derajat dan nilai X lebih kecil dari 90 derajat. Semua bernilai positif. Perbandingan sudut berelasi pada kuadran 1. Nah, dapat kita lihat pembagian kuadrannya, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Sudut bernilai positif jika diukur dari sumbu X berlawanan arah jarum jam. Nah, pada gambar ini merupakan gambar kuadran 1. Ini adalah sudut atau alfa. Dari gambar ini kita dapatkan nilai OB sama dengan R atau jari-jari. Maka terdapat rumusnya, yaitu sin alfa sama dengan AB per OB atau Y per R. Cos alfa sama dengan OA per OB atau X per R. Dan tan alfa sama dengan AB per OA atau X per Y. Yang kedua, perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Tabel nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa dapat kita lihat pada gambar ini. Ada pada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Sudut kuadran 1 semuanya bernilai positif, baik itu sin, cos, tan, dan seterusnya itu bernilai positif semuanya. Pada sudut kuadran kedua, hanya nilai sinus yang positif, kosinus dan tangen bernilai negatif. Misal pada sin alfa sudut 30 derajat. Karena pada kuadran 2 sinus bernilai positif, maka tetap sudut 30 derajat itu 1/2. Nah, pada kosinus dan tangennya bernilai negatif. Maka negatif 1/2 akar 3, seperti itu. Sudut kuadran 3 hanya nilai tangen yang positif, kosinus dan sinus bernilai negatif. Kalau sudut kuadran 4 hanya nilai kosinus yang positif, sinus dan tangen bernilai negatif. Maka kita sesuaikan dengan sudut terdapat pada kuadran keberapa. Cara mengingat trigonometri sudut istimewa tanpa menghafal. Kita hanya perlu mengingat bahwa komponen panjang sisi segitiga pada sudut istimewa 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Misal saja kita ingin mencari atau mengetahui berapa nilai dari cos 60. Maka kita hanya cukup mengingat sisi dari segitiga yang memiliki sudut 60 derajat. Setelah itu melakukan operasi kosinus yakni X per Z, di mana X itu adalah sisi miringnya. Z itu sisi miringnya, X yang ini, lalu Y-nya adalah sisi yang tegak. Maka bisa kita lihat bahwa nilai cos 60 sama dengan 1/2. Contoh soal, tentukanlah nilai dari sin 120 derajat plus cos 210 derajat plus cos 315 derajat. Nah, pembahasannya, sin 120 derajat berada pada kuadran 2 hingga nilainya tetap positif dengan besar sama seperti sin 120 derajat sama dengan sin 180 dikurangi 60 derajat sama dengan sin 60
derajat sama dengan 1/2 akar 3. Begitupun seterusnya dengan cos 210 derajat dan cos 315 derajat. Maka ketika kita sudah mendapatkan hasilnya, sin 120 derajat kita dapatkan 1/2 akar 3, cos 210 derajat kita dapatkan negatif 1/2 akar 3, lalu cos 315 kita dapatkan 1/2 akar 2. Maka setelah kita jumlahkan, kita dapatkan hasilnya akar 2/2. Berikut ini merupakan soal yang bisa teman-teman coba. Yang pertama, tentukan nilai dari sin 120 derajat. Yang kedua, tentukan nilai dari cos 75 derajat dikurangi cos 15 derajat. Selamat mencoba. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terjadi salah kata atau materi yang kurang, dapat kalian tambahkan pada komentar. Saya ucapkan terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Tetap semangat!